Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan lagi bagian yang kedua dari flu ini, influence. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua sudah pernah punya pengalaman khawatir, betul bukan? Kalau kita khawatir itu bukan berarti kita menjadi orang yang tidak percaya, tapi karena memang hidup manusia itu bisa naik turun, dan pasti rasa khawatir itu bisa muncul di setiap kita. Dan bukan hanya rasa khawatir, kalau rasa khawatir itu muncul, lalu pasti kita semua juga akan yang disebut kepikiran, ya. Bagaimana ini nanti, apa yang akan terjadi nantinya, ya, dan lain sebagainya. Khawatir dan kepikiran ini terus jalan dalam hidup ini, tidak pernah tidak. Kalau misalnya secara finance, secara keuangan kita berkecukupan, mungkin nanti satu waktu muncul sesuatu yang bisa membuat kita khawatir dan kepikiran. Mungkin tentang keluarga kita, tentang saudara kita, tentang orang tua kita. Mungkin ada juga yang mungkin cuek dengan keluarganya, tapi mungkin dia akan ketemu lagi dengan satu yang bisa membuat dia khawatir dan kepikiran. Mungkin tentang kesehatannya. Ya, mungkin apa saja bisa muncul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini semua memberitahu kepada kita betapa besar pengaruh dari apa yang ada di dalam hati kita, itu yang membuat kita berpikir, dan karena itu yang memenuhi pikiran kita, lalu itu yang menjadi keyakinan kita, kepercayaan kita, dan ini yang memberi dampak. Lalu secara spontan kita bertindak, ya, kita melakukan sesuatu, dan akhirnya itu memberi pengaruh kepada mereka yang ada di sekeliling kita. Jadi apa yang kita pikirkan, ya, ini apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi keyakinan kita, yang kita percayai, itu kemudian menjadi tindakan, apa yang kita lakukan, dan itu memberi dampak, memberi pengaruh kepada lingkungan atau di mana kita berada. Jadi saudara-saudara, lalu kita melihat suatu budaya dalam keluarga. Ya, satu budaya dalam keluarga dipengaruhi dari mana? Mungkin dipengaruhi dari orang tua. Karena dia memasukkan satu filsafat, satu indoktrinasi, suatu ajaran, satu pesan. Sehingga kemudian keluarga ini menangkap. Dan ini yang mengisi pikirannya. Dan ini yang menjadi keyakinannya. Dan secara spontan lalu dia melakukan satu tindakan. Kalau dia lihat orang, langsung dia ngomong sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan dia yakini. Ya, saudara-saudara sekalian, dan kemudian dia melakukan satu tindakan. Dan ini secara spontan. Dan ini semua berurutan, berkaitan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita mesti melihat apa yang diisikan ke dalam hati kita, itu akan menguasai pikiran kita. Dan itu yang menjadi keyakinan kita, yang kita percayai. Dan kemudian ini yang membuat kita secara spontan, secara refleks. Tahu-tahu kita sudah mengatakannya, tahu-tahu kita sudah melakukan itu. Saudara-saudara, dan ini sesuatu tindakan yang memberi dampak kepada sekeliling kita. Puji nama Tuhan. Biasanya dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positif. Sebab sesuatu yang baik itu selalu mesti diusahakan, selalu mesti diperjuangkan supaya jadi baik. Tapi kalau yang negatif gampang sekali. Oleh sebab itu dipakailah kata flu. Seperti flu, virus yang begitu gampang, ya, menular di mana-mana. Kalau yang jelek, tapi kalau yang baik belum tentu. Sehingga minggu yang lalu ada pesan mengingatkan kita semua, walaupun kamu sudah berbuat baik, mungkin ada orang dengan gampang menghancurkannya dalam waktu semalam.
Tapi jangan berhenti berbuat baik dan berbuat baiklah terus. Saudara-saudara sekalian, sebab kita belum tahu sampai kapan dia akan memberi dampak. Puji nama Tuhan. Ada satu cerita, satu waktu ada seorang anak, dia menghadapi orang tuanya yang mau meninggal. Lalu orang tua ini berpesan kepada anak ini. Tapi kemudian anak ini berkata, sudahlah Pak, Papa tidak usah ngomong banyak-banyak. Ya. Orang lain itu dari yang tidak baik, dari yang korupsi, dari yang usaha kerja, meninggalkan warisan buat keluarganya. Tapi Papa ini seorang yang tidak meninggalkan warisan apa-apa buat anak-anaknya. Jadi kalau Papa mau mati, cepat matilah, dia bilang. Ya, daripada kita mengobati juga ongkos kita juga terbatas. Gitu. Papanya mati. Setelah lewat satu waktu, kemudian anak ini dia pikir, aku mau melamar pekerjaan. Dia melamar ke satu tempat pekerjaan yang cukup baik. Lalu kemudian orang yang menerima di situ menginterview dia. Orang ini lalu berkata begini, oh kamu punya nama marga Smith, Sarah Smith. Apakah kamu masih berkeluarga dengan bapak yang namanya Tom Smith? Dia bilang, itu bapakku. Dia bilang, oh luar biasa. Dia bilang, bapakmu itu dulu juga yang menerima aku, memberi rekomendasi sehingga hari ini aku bekerja di tempat ini, mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai CEO di tempat ini sekarang. Anak ini kaget. Dan dia berkata, orang ini menjelaskan lagi, bapakmu memberi rekomendasi tanpa pamrih, tanpa berpikir lain. Dia memperjuangkan aku supaya aku bisa diterima di tempat ini. Hari ini tidak usah panjang lebar, hari ini kamu diterima di tempat ini. Wow. Saudara-saudara, anak ini kaget. Karena dia pikir bapakku dulu mau mati, aku sia-sia. Ternyata bapakku berjasa. Dan hari ini oleh karena jasanya bapakku, aku diterima di tempat ini. Saudara-saudara, dan tidak hanya itu saja. Kemudian bos ini dia akan resign. Waktunya dia pensiun. Dia berkata, aku mencari seorang yang cocok untuk jabatan ini. Lalu dia panggil anak ini, Sarah Smith ini, untuk menggantikan dia. Dia berkata, tidak ada orang lain yang lebih cocok. Dan aku ingin balas budi kepada orang yang pernah berjasa atas hidupku. Lalu Sarah Smith diangkat menjadi salah satu CEO di tempat itu. Waduh, saudara-saudara sekalian, hari itu Sarah Smith setelah makin dewasa, dia baru sadar ada influence yang bukan datang dari dirinya. Dirinya terlalu sombong, kata-katanya amburadul, tidak punya dasar sama sekali. Ketika dia menghina orang tuanya lebih-lebih, tapi dia tahu dia menerima ini semua, dia tidak layak untuk menerimanya. Hari itu dia menangis keras. Dia berkata, Papa, aku mohon maaf. Walaupun permohonan maafku terlambat, tapi aku ingin untuk berdiri sebagai Smith yang baik dan untuk melanjutkan apa yang Papa lakukan dulu. Memberi dampak bagi mereka yang lain, bukan hanya memikirkan diriku sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti tahu apa yang kita lakukan. Mungkin itu kebaikan, belum tentu seperti flu. Tapi kalau yang jahat, itu selalu seperti flu, betul bukan? Virus itu memang lebih gampang menular. Tapi orang sehat ketemu orang sehat, belum tentu. Ketemu yang sakit, belum tentu yang sakit bisa jadi sehat. Karena sehat gak bisa menular. Kalau sakit itu gampang menular. Saudara-saudara, oleh sebab itu untuk hal yang buruk, menularnya gampang. Memberi dampaknya gampang, tapi untuk yang baik belum tentu. Oleh sebab itu pesan minggu yang lalu mengatakan, walaupun kamu sudah berbuat baik bertahun-tahun,
ada orang menghancurkannya dalam waktu semalam, tetaplah berbuat baik. Haleluya, tetaplah terus berbuat baik. Karena dampaknya satu hari akan sangat besar sekali. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita percayai. Sepertinya kita gak melihat apa-apa, tetapi saudara tahu ini memberi dampak. Karena tindakan kita, karena kata-kata kita, karena sikap kita. Saudara-saudara, itu semua memberi dampak bagi mereka yang ada di sekeliling kita. Amsal 17 ayat yang kedua, ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada dua hal kontras di sini, hati yang gembira dan semangat yang patah. Hati gembira, semangat yang patah. Saudara-saudara sekalian, kita mesti tahu, kita mau obat yang manjur atau racun yang mengeringkan tulang. Kalau obat manjur, orang hanya perlu pada waktu dibutuhkan. Ya, apa yang paling manjur untuk kepalaku sakit luar biasa. Ada anak kecil, dia sakit gigi, sudah dikasih paracetamol, tapi ini mesti tunggu 15 menit, ya, 20 menit, ya, mungkin 30 menit baru berpengaruh. Tapi dia nangis terus, minta lagi, nangis lagi, minta obat lagi. Saudara, semua orang kepingin yang manjur, ya. Tetapi kita mesti tahu, yang mengeringkan tulang itu lebih banyak, itu yang paling manjur, dan itu biasanya orang tidak peduli, kering tidak peduli. Ya kan? Kalau misalnya kita diberitahu ini berbahaya, ini bisa begini, ini bisa begitu, seringkali kita nggak peduli. Orang kalau sudah sakit tekanan darah tinggi diberitahu jangan asin-asin, justru jarak gitu. Ya. Kalau sudah diberitahu kamu ini pengidap gula, jangan banyak-banyak yang manis-manis, wah justru teh botol, 2 botol gitu. Saudara-saudara sekalian, ini yang sering kali membuat tulang menjadi kering. Kalau yang seperti itu banyak orang suka. Tapi kita perlu merenungkan ini, hati gembira, semangat yang patah, obat yang manjur atau yang mengeringkan tulang. Haleluya. Ayat ini memberitahu kepada kita apa saja yang kita hadapi dalam hidup kita disimpulkan dalam 2 hal ini, hati gembira, semangat yang patah. Ini selalu begitu dalam hidup ini. Hari ini saudara bangun dari tidur, apa yang saudara pikirkan? Hanya 2 ini, bangun dengan semangat atau kita bangun dengan keluhan. Ya. Dengan hati gembira atau semangat kita tidak ada sama sekali. Atau kita mau menjadi orang yang bersemangat atau kita menjadi orang yang selalu tawar hati. Kita berkata percuma, ini semua percuma. Ini semua sudah tidak perlu lagi, ini semua percuma. Orang seperti ini biasanya umurnya jadi pendek. Dia tidak usah disuntik mati, dia akan mati pelan-pelan dengan sendirinya. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu, mari, dalam menangani pekerjaan-pekerjaan kita, menghadapi keluarga kita, mungkin itu saudara, orang tua, atau anak, siapapun, saudara-saudara, apa yang sedang kita hadapi dengan karir kita, atau dengan klien kita, atau dengan murid-murid kita, semuanya disimpulkan dalam 2 hal ini, hati gembira, semangat yang patah. Kita ketemu seorang, kita berkata, waduh ini orang sudah tidak ada harapan. Saudara-saudara, atau kita masih bersemangat, orang ini bisa jadi sesuatu. Saudaraku, kita dihadapkan dengan 2 hal ini. Haleluya. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan menjadi keyakinan kita, kepercayaan kita, atau yang kita percayai. Dan ini akan menjadi tindakan yang tiba-tiba kita sudah melakukannya. Mungkin itu dalam ucapan, dalam sikap, ya.
Saudara-saudara, karena itu yang memenuhi pikiran kita dan itu yang menjadi keyakinan kita. Dan saya mengatakan itu semua sumbernya dari hati kita. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita ingin situasi di sekeliling kita cepat berubah. Kita ingin cepat berubah. Tidak ada janji bahwa lingkungan kita akan berubah. Tetapi yang pasti ada janji adalah hidup kita bisa berubah. Betul bukan? Ya. Sekali lagi, kalau kita melakukan yang baik, belum tentu sekeliling kita bisa ikut jadi baik. Belum tentu. Enggak ada garansi. Tapi kalau kita menerima Tuhan dalam hati kita, hidup kita bisa jadi baik. Nah, itu ada garansi. Haleluya. Ya, sehingga kita memang bertanggung jawab terhadap mereka yang lain. Tetapi setiap orang punya tanggung jawab untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik. Ya, kita nggak bisa mengatakan, oh bapakku orangnya baik, aku pasti jadi anak baik. Oh, belum tentu. Ya, saudara-saudara, belum tentu. Saya melihat ada bapak ibu semuanya sarjana. Semua punya kedudukan baik di universitas. Tapi anaknya nggak ada yang lulus satupun. Coba saudara bayangkan. Sehingga orang berkata, waduh, pinternya dipek bapak ibunya semua. Sehingga anaknya nggak kebagian. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan, di dunia ini hampir tidak ada definisi yang tetap. Semua berubah terus. Ya, tapi yang jelas juga begitu. Bapak ibunya brengsek, belum tentu anaknya juga. Betul bukan? Ya, saudara-saudara, sehingga saya hampir sudah kehilangan pengertian tentang bibit bobot bebet. Saya pikir ini bahasa Jerman, bahasa Jepang ini sudah enggak laku lagi. Karena apa? Coba saudara lihat, baik-baik, akhirnya enggak baik. Ada yang brengsek-brengsek, tapi wujudnya baik-baik juga. Sebab apa? Setiap orang punya kewajiban. Dia perlu ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Kalau dia punya pengalaman pribadi dengan Yesus, hatinya diisi dengan Yesus, dengan roh yang baru, semuanya akan berubah. Yang dia pikirkan berubah, yang dia percayai berubah, yang dia lakukan berubah. Dan didoakan ini memberi dampak bagi mereka di sekelilingnya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini yang perlu terus direnungkan. Dan Alkitab mengingatkan kita, ada seorang bernama Yosua. Dia dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin untuk membawa Israel masuk ke negeri Kanaan. Dan Tuhan mempunyai janji dengan bangsa ini. Yosua dia sedang kepikiran waktu itu karena dia harus mengambil langkah-langkah tindakan yang besar. Karena apa? Karena di situ dia dihadapkan dengan bangsa Israel yang tidak dilahirkan oleh dia. Dia hanya menjadi penggantinya dari bapak Musa. Sekarang Yosua mesti berdiri sebagai orang muda di tengah-tengah satu bangsa yang biasanya mendengar suara yang lain. Sekarang dia mendengar suara seorang muda namanya Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan untuk menerima bagiannya. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah kepikirannya dari Yosua, Yosua 1 ayat 6 sampai yang ke-9, Yosua 1 ayat 6 sampai yang ke-9 dia mengatakan ini. Coba kita ucapkan bersama-sama ayat ini supaya kita juga terbiasa membaca ayat Alkitab. Dan saudara tahu bahwa ini bukan hanya diberitahu oleh pendeta, tetapi ini catatan Alkitab. Kita ucapkan bersama-sama, semua bersuara. Mari. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati
sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, ini pesan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua. Dia ingatkan tentang hambaku Musa, pemimpinmu. Dan sekarang dia memberitahukan kepada Yosua. Dan Tuhan mengulangi kata itu 3 kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Haleluya. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang influence itu datangnya dari pengulangan-pengulangan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia menyampaikan janjinya, penyertaannya kemanapun kamu pergi. Artinya sejauh mana kamu pergi. Kamu memilih kemana kamu pergi. Di sana Tuhan tetap bersama dengan Yosua. Sehingga pesannya, waktu kamu duduk, kamu berdiri, Tuhan bersama dengan kita. Ya, kemana saja kamu pergi, itu Tuhan berjanji dia bersama dengan kita. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu, apa yang sedang kita renungkan di masa-masa seperti ini? Semua orang pasti kepikiran. Semua orang punya yang dipikirkan. Tetapi mari kita mau menjadi orang-orang yang terus jalan lebih jauh. Jalan untuk diberkati, untuk menjadi berkat. Pesan yang telah kita renungkan bersama berminggu-minggu, berbulan-bulan, soaring higher, rooting deeper. Terbang lebih tinggi, berakar lebih dalam. Dan ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk kita. Saudara-saudara, apa yang mengisi hati kita? Sekali lagi, ini yang perlu direnungkan. Ya, apakah hati yang gembira atau semangat yang patah? Ya, apakah kita punya semangat atau kita tawar hati? Kemana kita jalan? Dan ini yang harus mengisi hati kita. Apa yang kita pikirkan, itu akan meyakinkan kita, menjadi keyakinan kita. Dan itu akan muncul tiba-tiba menjadi langkah, menjadi tindakan kita yang kita lakukan terhadap mereka yang ada di sekeliling kita. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita mesti melewati zona-zona yang tidak enak, meninggalkan zona nyaman untuk masuk zona yang tidak nyaman, jauh lebih lagi ke sana. Apa yang kita pikirkan? Kekhawatiran membuat kita tidak menemukan apa-apa. Tetapi kalau kita jalan dengan keyakinan, kita melihat Tuhan luar biasa. Ya, dan ini yang Dia janjikan untuk kita sekalian. Ya, saudara-saudara, kalau kita melewati masa khawatir, berarti kita ini bukan orang khawatir. Hanya kita melewati masa itu. Kalau kita melewati masa takut, kita bukan penakut. Sebab semua orang bisa punya perasaan seperti itu. Ya. Tapi ini yang mesti ada di hati kita. Semangat. Ya, semangat bukan yang mengeringkan tulang. Puji nama Tuhan. Saya minggu yang lalu, Sabtu tengah malam, pukul 1 saya sudah mesti jalan ke Lumajang. Lalu membaca koran, waduh,
mobil dihantam dengan paving sampai hancur kacanya, tubrukan beruntun. Ya. Orang naik sepeda motor dihantam belakangnya, kepalanya, sepeda motornya diambil. Ini cuma dipikir orang itu cuma seperti kucing aja gitu, yang nunggang sepeda motor, jadi kucingnya dihantam, sepeda motornya dibawa gitu. Seperti tidak ada nilainya. Terus saya pikir-pikir, waduh, saya mesti berangkat pagi-pagi jam 6 saya mesti khotbah gitu. Hari Sabtunya, sepanjang hari banyak kegiatan, nggak tidur sama sekali gitu. Terus saya mesti berangkat pukul 1. Mau ngajak siapa yang diajak nggak ada. Mau minta tolong untuk orang nyetirkan, dia bilang, Pak saya tugas di Duku Kupang. Jadi nggak bisa. Saya pikir ya sudah nggak ada masalah. Kita mesti jalan. Saudara-saudara, saya jalan dengan keyakinan Tuhan menyertai dan sampai di tempat dengan baik. Saya dikawanin dengan 3 pendeta, orang-orang besar, T.D. Jakes, Joel Austin, Joseph Prince, ya, bersama dengan saya di mobil itu. Dan mereka berkhotbah terus buat saya, saudara-saudara, sampai mungkin tidak tahu sampai berapa khotbah yang saya dengar, saudara-saudara, dari mereka, tiba-tiba saya sudah sampai di sana pukul 4, ya. Dan saya pikir, cepat banget aku sampai di sini. Saudara-saudara sekalian, selesai khotbah di sana, saya juga mesti pulang lagi sendirian. Dan ternyata selama 30 jam saya tidak tutup mata sama sekali. Termasuk saya masih kuat dan Tuhan memberi saya kesehatan dan bisa ada di Surabaya lagi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita dengan khawatir lalu kita melangkah, kita nggak pernah sampai ke sana karena kepikiran. Tapi dengan membebaskan itu semua, lalu kita lawan semua kekhawatiran kita, lalu kita melihat ternyata juga tidak ada apa-apa. Saudara-saudara sekalian, ini mesti menjadi pilihan kita. Haleluya. Apa yang menjadi pikiran, yang mengisi pikiran kita? Apa yang menjadi keyakinan kita, yang kita percayai? Dan ini mesti keluar sebagai wujud tindakan kita. Dan ini yang memberi dampak, memberi pengaruh kepada yang ada di sekeliling kita. Bilangan 13 ayat 31 sampai yang ke-33, saudara-saudara, Yosua dan Kaleb berada di antara orang-orang Israel yang diutus untuk pergi mengintai. Dan ketika mereka pulang, mereka membawa kabar ini. Mereka berkata, tidak dapat kita maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Tidak bisa kita maju karena mereka lebih kuat daripada kita. Ingat kata-kata ini, saudaraku. Ini diucapkan oleh mereka yang lain. Tidak mungkin kita bisa maju karena mereka lebih kuat daripada kita. Haleluya. Saudara-saudara, tetapi Tuhan mengingatkan dan berjanji untuk mereka yang lain. Dan Tuhan sudah memberitahu kepada Yosua pesan yang berbeda. Ya, apa yang ada di hatinya Yosua dan Kaleb ini beda dengan yang ada di hati mereka. Sama-sama dengar Tauratnya, sama-sama dengar pesannya, sama-sama pergi sebagai pengintainya. Tapi beda. Nangkapnya beda. Saudara tahu, pandangan kita ini tergantung. Objeknya mungkin tetap sama, dan tidak ada yang salah dengan objek itu, tapi mata kita, pandangan kita yang mungkin perlu diperbaiki. Satu hari ada seorang dia ngelihat di meternya taksi, sepertinya 200.000 gitu. Lalu dia bayar 200.000. Terus dia ingat-ingat, ternyata tadi itu 20.000. Karena matanya yang blur, pandangannya yang blur, dia pikir 200.000, lalu dia bayar 200.000. Saudara bisa tahu, objeknya belum tentu salah, pandangan kita yang seringkali salah. Saudara-saudara sekalian, ini yang kita perlu mengerti. Haleluya. Ya. Yang dilihat oleh 10 orang itu raksasa.
Bani Enak. Saudara-saudara, ini yang mereka lihat. Tetapi apa yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb, janji Tuhan. Gunung-gunung bisa diratakan. Pintu-pintu tembaga bisa dibuka. Palang-palang besi bisa dipatahkan. Harta yang tersembunyi bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Harta yang terpendam bisa dimunculkan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita tidak ada yang tahu. Tapi kita mesti punya pandangan yang berbeda. Apa yang mengisi hati kita? Itu yang jadi kepikiran kita dan menjadi keyakinan kita. Dan itu yang wujud dalam tindakan kita. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita sekalian pagi ini. Bilangan 14 ayat 1. Segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, menangis pada malam itu. Lihat saudaraku, karena apa? Ada influence. Influence-nya ini, flu itu lebih gampang menyembuhkan daripada ultra flu. Betul bukan? Ya, flu itu lebih berpengaruh. Orang langsung pilek, langsung hacing, langsung batuk, ya, langsung kering tenggorokannya. Tapi kalau saudara minum ultra flu, mungkin perlu sampai 2-3 strip. Saudara-saudara sekalian, untuk menyembuhkan tidak gampang. Sekarang ayat ini mengatakan, umat itu mengeluarkan suara nyaring, menangis pada malam itu. Sekali lagi saudaraku, apa yang masuk? Apa yang masuk ke pikiran kita? Kalau itu tinggal di hati kita menjadi keyakinan, menjadi kepercayaan, itu yang akan membuat kita melakukan tindakan. Ya, ini di halaman berikutnya. Dia menjadi tindakan bagi kita. Mempengaruhi sekeliling kita. Memberi influence bagi sekitar kita. Orang semua menjadi ketakutan. Saudara-saudara sekalian, mereka mengatakan di Bilangan 13 ayat 33 tadi katanya, kami lihat, diri kami hanya seperti cacing belalang kecil saja, karena mereka raksasa yang besar. Jadi kami melihat diri kami hanya seperti ini. Aduh, Tuhan tidak pernah mengajak saudara melihat bahwa dirimu kecil, tapi Tuhan memberitahu bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Amin, saudara-saudara. Karena kita seringkali suka merendahkan orang lain, mengecilkan orang lain. Dan akan datang waktunya, satu waktu, kita merasa terlalu kecil dan kita tidak berdaya menghadapi hambatan, tantangan yang besar ini. Tapi mari saudara-saudara, kita mau membiasakan diri kita melihat bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Ada Tuhan di dalam diri mereka yang lain. Sehingga kita tidak mengecilkan orang lain. Kalau toh raksasa, kalau tidak ada Tuhan, wah dia itu kecil saja. Tapi di mana ada Tuhan di sana itu ada sesuatu yang besar. Haleluya. Ya, saudaraku, saya sendiri juga begitu. Saya kadang-kadang punya kekhawatiran. Oh, sangat khawatir. Terus saya juga berpikir, apa bisa pekerjaan seperti ini dilakukan? Tetapi kita mesti yakin ada Tuhan yang besar. Ya, ada Tuhan yang besar. Haleluya. Kalau kami melihat diri kami, itu memang kecil. Tapi kalau kita bisa melihat Tuhan yang ada di dalam kita, itu jadi besar. Haleluya. Dan ingat saudara-saudara, ketika kita punya hati yang besar, kita punya Tuhan yang besar di hati kita, dan ini yang mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi keyakinan kita, ini juga akan mempengaruhi langkah-langkah kita, tindakan-tindakan kita. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita mau mohon kemurahan Tuhan. Di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-6, kemudian, Yosua dan Kaleb yang ada di antara mereka, tetapi dia tidak mengisi hati mereka dengan hal yang salah. Justru dia mengevaluasi dan dia melihat betapa besarnya Tuhan, lalu ceritanya jadi lain, ya, ceritanya jadi beda. Ayat yang ke-7 berkata kepada segenap umat Israel,
negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Dia bukan menceritakan tentang raksasanya, tetapi dia menceritakan tentang luar biasa baiknya. Haleluya. Kita mesti bisa melihat sesuatu dan berkata, luar biasa baiknya. Tapi karena kita ini terbawa oleh manusia lama, wah enggak mungkin, waduh mati kon. Gitu. Wah kayak apa ini? Saudara-saudara sekalian, ini yang membuat kita melihat segala sesuatu menjadi jelek. Tetapi pesan yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb berbeda. Dia mengatakan luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya. Haleluya. Seperti Tuhan yang ada di dalam kita. Dan dia menjanjikan tanah itu untuk kita. Dan dia berkata luar biasa baiknya. So enggak ada janji Tuhan yang enggak baik gitu loh saudara-saudara. Walaupun yang kita hadapi itu raksasa. Betul bukan? Ya, saudara-saudara, yang kita hadapi memang raksasa. Tetapi saudara pernah tahu bahwa dirimu itu dijadikan sebagai giant killer, sebagai pembunuh raksasa. Luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan ingin supaya kita mengisi hati kita. Itu yang ada di pikiran kita dan keyakinan kita. Dan itu akan keluar sebagai wujud tindakan. Dan lihat saudaraku di ayat 8 dan 9. Ya, ayat 8 dan 9. Ini yang mereka katakan. Dan ini yang mesti mengisi hati kita semua juga. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sebab Tuhan menyertai kita, dan janganlah takut kepada mereka. Wow, luar biasa. Saudara-saudara, kata-kata seperti ini yang mesti sering kita baca untuk membangkitkan semangat kita. Ini seperti orang minum vitamin. Orang itu kepinginnya cepat. Dokter Billy tolong suntik kita vitamin C. Ya disuntik hari ini, tapi efeknya tunggu dulu. Gitu. Waduh, bukan cuma vitamin C tambah neurobion sekali. Wah, mantap. Saudara-saudara sekalian. Tapi ingat saudara, kalau sakit itu, flu itu, virus itu, bisa masuk lebih cepat. Hari-hari ini banyak yang tahu-tahu katanya leherku kering. Aku batuk sekarang, waduh gatelnya bukan main, waduh inilah, udah tulangku mulai linu. Ya, saudara-saudara, macam-macam, gampang muncul. Tapi untuk sehat, untuk sembuh, perlu perawatan dan perlu waktu. Tetapi ini yang mesti kita tangkap, saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb, jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, memberikan. Ini tempat yang limpah-limpah susu dan madunya. Kalau cuma bangsa itu, kita akan telan habis mereka. Wah, coba saudara-saudara. Kalau cuma itu kita telan habis mereka. Lihat ya, saudara-saudara. Apa yang mengisi pikiran kita? Itu yang menjadi keyakinan kita. Dan jadikanlah keyakinan kita yaitu tentang Tuhan menyertai kita. Dan mereka berkata, Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Tuhan yang menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Haleluya. Saya yakin ada Tuhan yang selalu mau menyertai kita. Di saat Anda setia, Tuhan bersama kita. Saat Anda tidak setia, Tuhan tetap bersama kita. Di saat Anda hidup benar, Tuhan bersama kita. Di saat saudara berbuat dosa, berbuat salah, Tuhan masih bersama dengan saudara. Saudara, di saat kita lemah, Dia bersama kita. Di saat kita kuat, Dia bersama kita.
Dia itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Meterainya ada pada kita. Kalau Kain saja diberi tanda supaya tidak dibunuh, apalagi kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, saudaraku? Apa bukti Tuhan bersama dengan kita? Yohanes 14 ayat yang ke-27 dia mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Sudah tahu kata-kata ini maksudnya? Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dia sekali memberikan, dia tidak pernah mengambilnya kembali. Kalau dunia dia memberikan, ada waktunya dia ambil kembali. Betul bukan? Kalau asuransinya bayar preminya terlambat, nanti kamu dipotong terus, akhirnya kamu habis. Tapi kalau Tuhan kasih asuransi buat kita, dia kasih janji sama kita, dia tidak pernah potong. Tapi dia ingin menggenapkan ini secepatnya. Itu Tuhan kita. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu ayat ini mengingatkan, jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Haleluya. Dan ini pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua sampai 3 kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahteranya akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Tuhan. Ini melampaui segala. Damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Dia memelihara hati dan pikiran kita supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita percayai itu menjadi tindakan, sesuatu yang kita lakukan dan yang memberi dampak bagi mereka di sekeliling kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah isilah pikiran kita. Diisi dengan hal yang baru. Ya. Kalau hatinya isinya lain, pikirannya dirubah, enggak bisa. Tapi hatinya diisi dengan yang baru, supaya pikirannya juga bisa berubah jadi baru. Nah, betul bukan ya? Kalau hati kita tidak diisi dengan roh yang baru, pikiran kita enggak bisa berubah jadi baru. Ya, saudara-saudara, kita hanya dilatih saja, dan hati-hati barang yang cuma dilatih itu. Anjing itu bisa dilatih untuk menjaga bayi, tapi satu waktu dia akan kembali kepada aslinya, dia makan bayi. Loh, betul bukan? Karena dia hanya dilatih. Tapi kalau memang darahnya sudah diganti, darahnya mamanya si bayi, otaknya diganti dengan otaknya si mamanya si bayi, baru anjing itu bisa jadi mamanya si bayi itu. Loh, betul bukan, saudara-saudara? Kadang-kadang mamanya sendiri bunuh anaknya. Betul kan? Dan itu banyak ceritanya. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu hati ini penting sekali. Lalu apa yang kita terima di pikiran kita? Filipi 4 ayat yang ke-8, ini yang mesti diisikan. Ya, ini yang mesti diisikan supaya menjadi kepikiran kita. Kalau enggak ada isinya ini, enggak bisa mikirkan ini. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, ini kalau kita nggak diisi dengan yang benar, nggak bisa mikirin yang benar. Kalau kita nggak diisi dengan yang mulia, diisi dengan yang adil, diisi dengan yang suci, nggak bisa mikirin itu.
Tapi ini mesti diisikan. Kalau ini diisikan, kita akan mikirkan itu. Haleluya. Dan saya percaya hari ini Tuhan sedang mengisikan itu ke dalam hati kita. Dia mengisikan rohnya yang baru ke dalam kita. Supaya ada yang dipikirkan, yang baru yang dipikirkan. Merubah pikiran kita. Haleluya. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita percayai. Dan itu akan kita lakukan. Pikirkan yang baik. Haleluya. Yang kedua, beritahu diri kita. Beritahu diri kita. Ya, seringkali kita ingin mengendalikan diri kita, memberitahu diri kita. Diberitahu apa ini? Firman Tuhan. Firman Tuhan mesti kita resapi terus. Apa yang menjadi rema bagi kita hari ini? Yang dari Tuhan. Ketika kita menyanyi, ada pesan apa dari menyanyi, dari lagu itu? Apa kata Tuhan untuk Yosua? Apa ini juga menjadi pesan buat kita? Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan takut. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan takut. Haleluya. Pesan Tuhan kepada Yosua, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Renungkan siang dan malam. Yosua 1 ayat yang ke-8. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagia mereka yang berjalan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa ada ayat-ayat yang kita renungkan siang dan malam? Merenungkan itu bahasa Ibraninya hagah, artinya menggumam, ngeremengin, ya, digeremengin begitu. Saudara-saudara, Tuhan bersama dengan kita dan Dia bergerak buat kita. Coba kita ucapkan kata-kata itu, Tuhan bersama aku dan Dia bergerak buat aku. Sekali lagi, Tuhan bersama aku dan Dia bergerak buat aku. Tuhan bersama kita. Dia ingin supaya apa yang menjadi tindakan kita itu adalah isi dari hati kita. Tuhan bersama dengan kita. Satu ilustrasi, saudara-saudara, ketika seorang bandar adu ayam, dia akan memenangkan ayam yang hitam. Dia kasih makan ayam yang hitam lebih banyak. Ayam yang putih dia biarkan 2 hari tidak makan. Sehingga ayam yang hitam menang. Kalau dia mau bikin ayam yang putih menang, dia kasih makan ayam yang putih. Yang ayam hitamnya dibiarkan. Sehingga kalau dia adu ayam, dia pasang mana saja selalu menang. Karena sudah dia atur. Saudara-saudara sekalian, hidup kita juga begitu. Apa yang kita isikan ke dalam hati kita. Haleluya. Supaya itu yang menjadi kepikiran kita. Itu yang kita yakini. Dan tindakan kita, kata-kata kita, sikap kita, itu sesuatu yang kita lakukan, itu yang akan memberi pengaruh bagi mereka yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan tidak memberitahu kita untuk jadi takut. 10 orang takut, yang punya hati berani cuma 2. Kalau di voting ini mestinya Yosua dan Kaleb tidak boleh diikuti. Tapi untungnya Tuhan itu selalu nggak pakai voting. Betul bukan? Coba, kalau mau lihat voting, ambil suara, perlu 1 juta KTP. Waduh, ramenya bukan main. Tetapi kalau Tuhan menetapkan luar biasa. Ya, luar biasa. Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Apakah kita masih khawatir dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, dengan bagian-bagian departemen kita, dengan pelayanan
komsel kita, dengan pelayanan-pelayanan di depan kita yang besar. Saudara-saudara sekalian, kita mesti merubah dan memberitahu, Tuhan bersama aku, Dia bergerak buat aku. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama.